Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Widiantoro. Saya tinggal di Kelurahan Jurang. Kebetulan ini tempat lokasi kolam saya ini berada di RT 5 RW 7 Kelurahan Jurang. Awalnya saya bertelur ini tahun 2007 waktu itu, karena saya pulang dulu kuliah, terus kemudian sampai di rumah karena saya menyadari bahwa saya tipikalnya orang yang tidak bisa diatur, tidak bisa disuruh-suruh jadi saya menyadari bahwa saya harus memilih pekerjaan yang mungkin tidak, istilahnya tidak ikut orang gitu. Maka pilihan saya jatuh untuk peternak lele ini, karena memang pertama dulu bapak meninggalkan lahan untuk saya, kemudian pilihannya ya ini lele, karena memang di dekat sini banyak sumber air, dan akhirnya kita mulai usaha lele ini. Mungkin tidak sebelum ya, karena lele termasuk usaha saya yang pertama. 2007 itu saya usaha lele ini, cuman di sela-sela saya berusaha lele pernah juga saya beternak bebek betelur, ayam betelur, terus mentok, terus ayam Jawa super ya pernah. Yang jelas adalah kualitas air ya, kualitas air, bagaimana kita bisa membuat air itu selalu maksudnya lele memang hidup di air keruh, hidup di air yang bisa dihidup di air keruh, tapi sebenarnya dia tetap akan lebih baik hidup di air yang tidak keruh. Maksudnya tidak keruh itu dia butuh tidak terlalu jernih, cuman jangan juga keruh. Jadi memelihara lele adalah memelihara kualitas air. Untuk sementara kami menggunakan pakan pabrikan. Ya, pakan pabrikan kami menggunakan merek Pokpen 781. Kami menggunakan full peret ya. Alhamdulillah, karena sekarang kalau dulu ya tahun-tahun 2007, 2010, 2012, 2015 itu memang belum banyak bakul lele. Bakul itu masih tengkulak lele. Tapi kalau sekarang tengkulak lele sudah banyak, dan rata-rata mereka sudah istilahnya itu cengli, maksudnya itu mereka bawa barang ya dibayar sekarang. Kalau dulu enggak, dulu memang beberapa bakul ambil dulu, bayar, akhirnya gantung harga, akhirnya beberapa uang dari petani yang tidak terbayar. Tapi sekarang alhamdulillah bakul mulai banyak, dan persaingan bakul semakin beberapa bakul akhirnya sekarang sudah mulai stabil pemasarannya. Jelas pertama adalah bibit dipastikan berasal dari peternak yang baik, peternak yang ideal. Maksudnya minimal bibit berasal dari persilangan induk yang berbeda, maksudnya cross breeding, berasal dari induk yang berbeda dari keturunannya minim, atau bisa lagi induk yang memang tersertifikasi, minimal itu. Kemudian bibit yang baik, terus kemudian pemeliharaan yang baik. Pemeliharaan yang baik itu pemeliharaan ikan dengan tadi menguasai kualitas air. Sekarang saya menggunakan sistem semi kocor itu kita kocor kecil tiap 24 jam, terus kita buka outletnya atau pembuangan airnya sesering mungkin, sedikit tapi sesering mungkin. Jadi air akan selalu bagus, karena air selalu berganti sedikit demi sedikit. Jadi benih yang baik, terus kemudian pemeliharaan yang baik, terus kemudian jelas yang terakhir adalah pakan yang baik, juga kemudian adalah pasar yang baik juga. Maksudnya ketersediaan pasar. Maksudnya kalau sebenarnya kita pertama yang nanti harus dilakukan adalah mencari bakul yang pas, yang kemudian agar setiap kali kita panen, hasil panen kita itu bisa terbeli oleh bakul itu. Kendalanya itu tadi, kendalanya musim sih ya, kadang musim seperti ini, musim kalau orang petani bilang musim berdiding. Jadi musim kalau siang panas, malamnya dingin, ada fluktuasi suhu, biasanya terjadi beberapa kendala, nafsu makan akan berkurang, yang otomatis juga pertumbuhan akan terhambat. Kemudian di musim kemudian juga pemasaran juga kadang memang harga lele masih kadang sok turun. Nah, ketika kita punya banyak, otomatis
pasar kadang juga kurang menyerap, kadang ada penurunan harga gitu. Yang jelas kita selalu menggunakan tadi ya, menggunakan bibit yang baik, terus kita juga menjaga kualitas air, menjaga kualitas benih, terus menjaga pakan, sehingga pemeliharaan tidak akan banyak masalah. Kemudian juga memang diperlukan beberapa obat-obatan, mungkin garam juga harus tersedia ketika ada sesuatu bisa langsung di pencegahan. Terus juga mengenai pasar ya memang kita harus mencari pedagang yang jujur. Saya pikir prospeknya masih sangat bagus dan akan terus bagus, saya pikir, karena trennya orang makan lele semakin banyak. Di tahun 2007 memang masih mungkin tidak sebanyak sekarang orang-orang memakan lele. Lele masih cenderung dipelihara dengan cara-cara tradisional yang pemeliharaannya tidak higienis, dikasih makan yang tidak higienis, dan sudah mendekati sekarang ini sudah orang mulai berpikir bahwa lele bisa diternakan secara baik, dan ini mungkin nanti akan terus menambah pangsa pasar yang akhirnya saya yakin akan terus bagus. Ini menjadi semacam bagaimana kita bisa terus mengedukasi pasar agar lele ini bisa setara dengan nila, setara dengan ikan mas, bisa masuk ke segmen menengah, bisa masuk ke segmen atas. Profitnya tipis. Hitung-hitungannya dengan pakan pabrikan, paling per 1 kilo lele per masa pemeliharaan kita cuma untung sekitar 2.000 sampai 3.000. Hitung-hitungannya adalah harga pelet 13.000 per kilo sekarang, terus harga benih sekarang di angka 250, berarti per 1 kilo butuh 10 ekor, berarti sekitar 2.500, berarti 13.000 sama 2.500, 15.500, taruhlah 500-nya operasional, masih ada sisa, jadi jumlahnya 16.000, harga sekarang 19.000 per kilo, jadi space-nya 3.000. Jadi naik turunnya di angka 2.000 sampai 3.000 per kilo. Tinggal kita mau untung berapa per bulan. Itu dalam 3 bulan ya, dengan 3 bulan. Kita tinggal kalau kita mau untung banyak berarti harus pelihara banyak. Kalau kita mau istilahnya mau gajian per bulan 3 juta ya berarti kita harus per bulan harus panen 1 ton. Tuh. Untuk bisa mendapatkan sekitar hasil 3 juta per bulan misalnya gitu. Berbudidaya lele komersial atau memang skala rumahan nih yang mau kita kalau saya sih kalau mau sekaligus profesional ya memang harus banyak itu ya, mainnya memang harus tonase, tapi kemudian di survei pasar dulu, kira-kira serapan pasar di tempat lokasi yang mau dibikin itu berapa, atau mungkin punya channel bakul luar kota berapa sih yang bisa mengangkut lele berapa dulu. Kalau memang pasar di lokasi panjenengan itu sudah memenuhi itu, silahkan untuk bermain tonase tadi ya. Tapi minimal dalam kolam ini, kolam D2 di diameter 2 meter ini, satu kolam ini isinya sekitar 1.000, nanti pakannya habis 3 sak atau pakannya habis 1 kintal, dia akan panen 1 kintal. Jadi profitnya per kolam ini paling 300.000 per kolam. Tinggal per kolam isi 1 kintal, untungnya 300.000 per 3 bulan. Kembali lagi per 3 bulan, tinggal dikalikan. Berarti kalau mau panen sebulan 10 kolam, berarti kan harus punya 3 siklus nih. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Tapi bisa juga mau panen sebulan 1 kolam berarti punya minimal 3 kolam. Kolam 1 umur 1 bulan, kolam 2 umur 2 bulan, kolam 3 umur 3 bulan. Nanti kolam bisa bergilir panennya. Tinggal nanti ketika mau lebih banyak panenan ya tinggal dikalikan lebih banyak aja. Pesannya terus inovatif lah. Ternyata memang beternak apapun ya, beternak lele, perikanan, peternakan, itu untungnya hampir sama-sama saja, hampir mirip-mirip untungnya. Memang jadi memang ternyata
di dunia peternakan itu penuh inovasi. Jadi dulu sistem lele yang konvensional, sekarang sudah pasca bioflok ada sistem kocor, bahkan ada sistem air bening, juga ada sistem padat tebar yang pakai tiap hari ganti total air. Jadi tinggal seberapa nanti kita akan belajar terus, sehingga nanti budidaya kita ini menjadi minim kegagalan, terus minim kegagalan, terus juga kepastian pasar juga terjamin. Teman-teman, nanti jangan lupa kita subscribe ID Peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.